morning, guys. Sunday. Good morning, Rosevilla. Good morning, Kokonata. Good morning, everybody. Anak, hari ini, adik-adik semua, hari ini, hari Minggu, Tuhan Allah kita yang besar dan perkasa itu, Dia memanggil kita untuk datang beribadah. Yuk, kita sama-sama mau memasuki ibadah ini. Kita bersama-sama satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Lagu ini diambil dari Wahyu 15 ayat yang ke-3b. Kita nyanyikan sama-sama ya. Yuk. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi yuk, besar dan ajaib. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang begitu besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau telah memanggil kami untuk kami boleh datang beribadah pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong setiap kami untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Kami boleh bersyukur dan kami boleh berterima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini. Amin. Adik-adik, hari ini kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena Dia masih mengizinkan kita boleh datang beribadah kepadanya. Mari Kak Bila mau ajak kita menyanyikan sebuah lagu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kita nyanyikan ya. Yuk, ambil semangat. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali puji Tuhan. Kita memang bersyukur pada Tuhan kita, dan kita juga harus mau untuk mengikut Dia, Allah kita yang benar. Betul Kak Vivi. Gimana? Hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Christ is my reward and all my devotion. Dan kemudian kita akan tutup dengan I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is my reward and all my devotion. Now there's nothing in this world that will never satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is my reward and all my devotion. And there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me.
turning back, no turning back. The cross before me, cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back, no turning back, turning back, no sekali lagi, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat, dan kita mau sama-sama belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau sama-sama berdoa dan kita akan meminta pertolongan dari Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk satu kesempatan yang Engkau anugerahkan untuk kami boleh kembali lagi belajar dari kebenaran firman-Mu. Bantu kami ya Allah Roh Kudus untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bawa doa ini. Amin. Hari ini Kaviana ingin ajak kalian untuk sama-sama buka Alkitab dan kita mau baca dari Yosua pasalnya yang pertama, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, inilah bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya, Kaviana ingin mengajak kita untuk melihat gambar-gambar berikut ini. Kalian pasti tahu nama-nama binatang yang saat ini ada di layar kalian. Ada kura-kura, ada ikan hiu, ada kancil, ada rubah, dan ada burung hantu. Tahu nggak,
kalau binatang-binatang ini punya caranya masing-masing ketika mereka berhadapan dengan masalah. Mungkin masalah yang mereka hadapi bisa berupa serangan dari binatang-binatang yang lain, atau juga bisa ancaman dari manusia. Bisa juga dari kondisi alam sekitar yang membuat mereka nggak nyaman. Kalau kura-kura, ketika dia merasa terancam, maka dia akan bersembunyi di balik atau di dalam tempurungnya. Sedangkan ikan hiu, ketika ada ancaman, dia kemudian menjadi ganas dan bisa menyerang dengan begitu brutal. Kalau kancil, dia akan memakai kecerdikannya dalam menghadapi masalah. Sedangkan rubah akan memakai kelicikannya dalam menghadapi masalah. Bagaimana dengan burung hantu? Katanya binatang ini memiliki karakter yang bijaksana, yang berpengetahuan yang luas dan penuh pertimbangan yang matang dalam mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak ketika binatang ini atau burung hantu ini ada dalam masalah. Bagaimana dengan manusia? Seperti apa ya manusia ketika menghadapi masalah? Manusia itu berarti Kaviana dan juga kalian. Gimana kita? Adik-adik, terkadang manusia, Kaviana dan juga kalian, waktu kita lagi terancam, waktu kita lagi diperhadapkan dengan masalah, kita juga kadang bertindak sama seperti kura-kura, sama seperti hiu, rubah, kancil, burung hantu. Tetapi ada satu hal yang ingin Kaviana ajak kita untuk sama-sama pelajari. Gimana sih waktu kita diperhadapkan dengan masalah? Masalahnya Kaviana mungkin berbeda dengan masalah adik-adik. Tetapi kita sebaiknya bersikap, bertindak di dalam menghadapi permasalahan apapun dengan satu cara ini. Apa itu? Caranya adalah tetap taat kepada Sang Tuan, the Master itu, tetap taat menjalani atau menjalankan apa yang diperintahkan olehnya. Sama seperti Yosua, ketika saat itu dia lagi ada dalam kesulitan, pada akhirnya Yosua kemudian dinasihati oleh Tuhan dan dia memilih untuk taat akan nasihat Tuhan itu. Saat itu adik-adik, Yosua tuh lagi sedih banget. Kenapa? Karena dia kehilangan Musa, pemimpinnya, tuannya yang ia layani. Bahkan bukan cuman Yosua, tetapi seluruh orang Israel, mereka kemudian bersedih, berkabung, kehilangan, nangis-nangis meratap sampai 30 hari. 1 bulan ya. Dan memang kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, itu memang gak gampang ya, sulit. Pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung 1 tahun lebih. Banyak orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan kalau ada orang yang dekat, yang mereka sayang, kemudian meninggal, wah pasti sangatlah wajar kalau mereka kemudian sedih. Sama seperti Yosua, waktu Musa kemudian meninggal, dia itu sedih sekali. Dan ada beban pikiran, dia jadi mikir, aduh aku ini harus gantiin Musa. Itu perintah dari Tuhan, itu sudah disampaikan oleh Musa ketika Musa masih hidup. Aduh, kalau ada orang lain, mungkin Yosua berpikir orang lain aja deh. Karena harus gantiin Musa, orang yang hebat, yang cukup sabar gitu ya, pimpin bangsa Israel. Wah, itu jadi beban tersendiri buat Yosua saat itu. Apalagi Yosua tahu adik-adik, dia itu harus jadi pemimpin untuk orang Israel yang sangat banyak dan susah diatur. Wah,
susah diaturnya itu ngalah-ngalahi kita yang kadang susah diatur sama mama kita, susah diatur sama papa kita gitu ya. Misalnya di rumah, wah kalau orang Israel lebih susah lagi. Yosua saat itu lagi ada dalam masalah yang berat. Tapi kemudian firman Tuhan yang kita baca tadi berkata seperti ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, kalau kita tahu ada orang yang dekat dengan kita, kemudian dia betul-betul ada menyertai kita. Misalnya, kita ketakutan karena gelap. Kita ketakutan karena ada binatang yang kita gak suka misalnya. Tapi kamu tahu ada papamu, ada mamamu, ada kokomu, ada cecemu, ada lause mungkin. Dan itu rasanya tenang. Dan ini yang kemudian Tuhan mau katakan kepada Yosua. Yosua, kamu lagi sedih, tapi ingat ada aku menyertai engkau. Yosua, kamu lagi banyak pikiran, kamu lagi punya banyak masalah, tapi ingat ada Tuhan, ada aku yang menyertai engkau. Makanya Tuhan kemudian berkata kepada Yosua, janganlah takut, tetapi jadilah kuat. Sejak Musa masih hidup, Tuhan itu sudah memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Dan sejak saat itu pun adik-adik, Tuhan itu udah berulang-ulang kali loh ngomong ke Yosua, janganlah kamu takut, tapi jadilah kuat. Nih, Kak Fiana kasih tahu ya, di Ulangan pasalnya yang ke-31, ayat 7, ayat 8, ayat 23, itu berulang-ulang kali Tuhan ngomong ke Yosua lewat Musa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Jangan takut, jangan patah hati. Diulang lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku akan menyertai engkau. Jadi, sebelum dicatat di Yosua 1 ayat 6, ayat 7, dan ayat 9, perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku menyertai engkau, itu sudah diulang berkali-kali. Adik-adik, be strong and courageous. Jadilah kuat dan janganlah takut. Jadi berani dan Tuhan yang akan memberikan itu kepada kita. Dan tahukah adik-adik, Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita, kepadamu, kepada Kak Fiana, bukan hanya ketika kita ada dalam masalah, tetapi dia juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, keberanian kepada kita untuk kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita kemudian baca betul-betul tadi bagian firman Tuhan yang dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 9, kita akan menemukan di sana bahwa Tuhan itu bukan cuma berkata kepada Yosua, janganlah takut, jadilah kuat. Tetapi juga ada janganlah yang lain. Apa itu? Di ayat 7 Tuhan berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di dalam ayatnya yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa sih maksudnya omongan Tuhan ini? Tuhan tadi ngomong ke Yosua, jangan takut, jadilah kuat, akulah Tuhan yang besertamu. Terus dia ngomong di ayat 7, ayat 8, janganlah menyimpang ke kanan, janganlah menyimpang ke kiri, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan atau kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam. Kalau Kak Fiana bisa simpulin dengan satu kata, Tuhan tuh sebenarnya pengen ngomong ke Yosua, hiduplah sesuai
firman Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan di sini maksudnya adalah betul-betul membaca, merenungkan, memperkatakan, mengajarkan, membagikan firman Tuhan. Inilah yang akan membuat Yosua juga bangsa Israel tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, adik-adik pasti tahu dong kalau bangsa Israel itu kan suka dicatat di Alkitab bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang seringkali berbelok hatinya, bangsa yang hidupnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan lagi kepada bangsa Israel dan secara khusus juga kepada Yosua, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu juga yang akan membuat mereka berhasil dan beruntung. Maka firman Tuhan kembali lagi disampaikan, diingatkan nasihat dari Tuhan, Yosua, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dicatat dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Seperti Yosua yang kemudian memilih untuk taat. Bahkan sampai di akhir kitab Yosua, Yosua tetap taat beribadah kepada Tuhan. Yosua tetap taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan suruh dia jadi pemimpin gantikan Musa, dia taat, dia turutin apa kata Tuhan. Tuhan kasih pesan-pesan, jangan takut, jadi kuat, jadi pemberani. Dia juga taat, dia percaya kalau Tuhan sendiri yang akan menyertai, yang akan menolong dia untuk jadi pemimpin. Waktu Tuhan kemudian nasihatkan, kamu harus hidup sesuai atau menurut kebenaran firman Tuhan. Yosua juga taat adik-adik. Dan Tuhan juga pasti sangat mau adik-adik dan Kaviana, semua lause-lause yang ada juga kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat Alkitab kita, ada banyak sekali perintah Tuhan yang kadang kita itu mungkin masih sulit atau nggak peduli untuk mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Hari ini, Kaviana pengen ajak adik-adik untuk yuk sama-sama kita mau taat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Masalahnya, gimana mau taat melakukan atau hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau kitanya malas baca firman Tuhan, jarang kita baca firman Tuhan. Ayo, 1 minggu itu ada 7 hari. Dalam 7 hari itu, berapa hari kita baca Alkitab? Rutinkah setiap hari? Atau banyak bolong-bolongnya, banyak lupanya, banyak malesnya, lebih milih mungkin main game dan lain-lain daripada kita mau baca firman dan juga melakukannya. Tuhan bilang, ayo dong, taatlah beribadah, taatlah kepada orang tuamu, taatlah melakukan kebenaran firman Tuhan. Gak boleh loh bohong itu, gak boleh loh seperti ini, kamu harus seperti itu. Tapi kadang kita kemudian memilih untuk tidak taat kepada sang Tuan itu, the master itu. Orang yang begitu mengasihi kita, yang mau menyertai kita. Kita lagi takut, kita lagi sedih, kita lagi betul-betul, bingung. Tuhan yang menyertai kita. Hari ini Kaviana pengen ajak adik-adik semua untuk kita boleh sama-sama datang di hadapan Tuhan, bertekad di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi anak Tuhan yang taat kepada Engkau, the master itu, sang Tuan yang agung itu. Taat itu cuma 4 huruf. T-A-A-T, taat. Tapi untuk melakukannya, terkadang tidak semudah kita kemudian mengucapkan atau kemudian melihat tulisannya cuma 4 huruf itu.
Karena itu, dengan kesadaran kita susah buat taat, yuk kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau berdoa mohon pimpinan dari Tuhan untuk menolong kita, untuk mentaati apa sih yang menjadi keinginan Tuhan, maunya Tuhan. Kita itu seharusnya jadi siswa seperti apa, anak seperti apa, anak Tuhan yang seperti apa. Yuk, kita mau datang dan berdoa kepada Tuhan ya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, ambil sikap berdoa, dan Kaviana akan memimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami akui ya Tuhan, bahwa sebetulnya sudah banyak firman Tuhan yang kami dengar, sudah banyak firman Tuhan yang kami tahu. Kami juga terkadang sebetulnya sudah mengerti bagaimana kami seharusnya hidup, yaitu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami, untuk kami boleh kembali lagi menjadi anak-anak yang taat. Kembali lagi membiarkan diri kami untuk dituntun oleh Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami yang lagi sedih, lagi susah saat ini, tapi Engkau hadir dan berkata, janganlah takut, jadilah kuat dan berani. Dan buat kami juga ya Tuhan, untuk berani hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun mungkin ada teman-teman, orang-orang yang menghalangi, atau mungkin juga mencela kami, mengucilkan kami, biarlah kami tetap taat melakukan firman-Mu. Karena Engkaulah Sang Tuhan, pemilik kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh memberi diri kami untuk sepenuhnya taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaviana berdoa menyerahkan semua adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati di dalam studi, Tuhan memberkati di rumah bersama-sama dengan keluarga. Tuhan kiranya yang akan sertai. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Adik-adik, kita bersyukur pada Tuhan untuk firman Tuhan. Kita akan memberikan bejana untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita nyanyikan sebuah lagu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Biar itu menjadi keputusan kita dan komitmen kita untuk kita betul-betul mengikuti. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui lause-lause, melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pimpin Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan bertemu lagi minggu depan. Langsung VV, kita ketemu lagi minggu depan ya. Ayo,
Adik-adik jangan lupa ya, stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to pray and God bless you all. Bye-bye. See you guys and God bless you.